Jadi setirnya tuh kalau buat parkir itu agak terlalu lebay ya. Pokoknya agak sedikit nggak nyaman kalau kita mau yang SX4. Bisa dibilang SX4 X-Over adalah sebuah eh, pelopor pelopor crossover di Indonesia gitu, dan dia nih hadir di Indonesia itu pada tahun 2007, yang pada waktu itu dia hadir ke sini itu dalam skema CBU teman-teman. Artinya dia dibawa oleh Suzuki langsung dari Jepang, dan baru kemudian karena waktu itu emang permintaannya banyak gitu ya, makanya Suzuki memutuskan untuk merakit si SX4 ini di Indonesia. Jadi setahun setelah dia hadir di Indonesia itu dia baru dirakit di Indonesia. Dan unit yang akan kita coba ulas ini adalah sebuah unit XX4 X-Over tahun 2008 nih. Dan kalau teman-teman minat sama mobil ini bisa hubungin Instagramnya Garasi Om Komar, atau bisa langsung hubungin WhatsApp gua, nomornya gua taruh di sini nih. Tapi sebelum kita bahas dulu nih, seperti apa sih SX4 ini? Kita mulai dari desainnya nih. Desainnya sih overall gitu ya, gue suka banget dengan desain SX4 ini pada waktu pertama dia hadir di Indonesia gitu. Desainnya tuh emang proporsinya pas gitu. Dan pada waktu itu ketika ngelihat Neo Baleno itu kan agak aneh ya. Tapi kalau ini itu pas, dan kenapa gue sebut Neo Baleno karena dia basisnya ini adalah Suzuki Neo Baleno. Kalau teman-teman lihat dari depan itu ya emang mirip gitu. Tapi kalau udah ke tengah dan ke belakang itu agak beda. Kalau yang Neo Baleno sedan, kalau yang ini versi hatchback yang di crossover kan. Dan gue lupa cerita di 2007 SX4 juga mengikuti ajang WRC itu, World Rally Championship, mendampingi si Suzuki Swift. Nah, SX4 ini emang bentuknya dapat banget ya, desainnya tuh manis gitu, sporty, kemudian maskulin, nggak ada apa aksen-aksen yang bikin dia terlalu lebay ya. Pokoknya proporsinya dapet gitu, terus manisnya dapet. Pokoknya desainnya tuh enak di bagian depannya ini. Lampunya dia masih masih bohlam biasa untuk yang versi pre-facelift, karena di 2010 dia mengalami facelift, bohlamnya udah ganti jadi HID projector. Kalau ini masih bulb biasa, bohlam bulb biasa, kemudian reflektor biasa. Kemudian grillnya di sini honeycomb gini, rapat-rapat gini itu untuk aliran udara masuk. Kemudian ada bed Suzuki dan fog lamp di kanan dan kirinya. Dan kalau teman-teman ngeh ya, dia ini sebenarnya punya kembaran dari Fiat, namanya Fiat Sedici. Makanya nggak heran kalau desain dari si SX4 ini itu agak ke Eropaan, karena yang desainnya orang Eropa. Kayak bekerja samalah dengan Fiat gitu untuk membuat mobil ini teman-teman. Kemudian kita coba lihat ke bagian sampingnya teman-teman. Dimensinya tuh hatchback banget ya. Tapi sebenarnya si SX4 ini terlahir sebagai sebuah crossover teman-teman. Makanya di sini tuh ada otot-ototnya gitu, berupa di sini upper fender, kemudian di sini ada side skirtnya, dan ada roof railnya. Dan ini ground clearance-nya lumayan tinggi loh, 175 mm. Jadi lumayan bisa menghadapi jalan-jalan yang tidak terlalu baik atau jalan-jalan yang semi-semi off-road gitu. Mobil ini udah punya capability itu dengan ground clearance yang tinggi. Kemudian bannya dia pakai pelek ring 16 dengan profile ban 215/60 nih teman-teman. Dan peleknya itu single tune seperti ini yang nggak banyak macam-macamnya. Dan remnya di sini udah cukup lengkap nih, ABS dan ABD teman-teman. Dan di belakang ini dia juga udah cakram. Nah ini yang CKD ya teman-teman. Kalau nggak salah tuh yang CBU-nya dia malah di belakangnya masih tromol. Tapi versi yang CKD itu dia sudah pakai cakram. Nice job, karena keselamatan itu penting. Kemudian spionnya kalau kita kunci, dia emang belum auto retract ya, tapi udah electric retractable nih. Kalau teman-teman pencet dia bisa
ngelipet sendiri, dan juga udah electric mirror teman-teman. Dan handle pintunya seperti ini, masih pakai anak kunci seperti ini teman-teman. Tuh, seperti ini aja di bagian sampingnya, yang kacanya ini gede-gede banget tuh, kayak gini. Kemudian gue lupa cerita, di sini juga ada seperti ininya nih, untuk mempermudah visibility ketika teman-teman bawa mobilnya. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya, yuk. Kesan sporty dan maskulinnya itu masih dipertahankan gitu. Jadi nggak cuma di depan nih, di belakang juga kesan sporty dan maskulinnya itu masih tetap ada teman-teman. Tuh di sini ada bacaan X-Over, Suzuki, kemudian SX4, dan di sini ada underguard seperti ini yang bikin dia tampilannya jadi lebih berotot dan sporty teman-teman. Ada reflektor 2 buah, belum ada sensor parkirnya. Oke lah, mobil tahun segini gitu. Kemudian ada wiper, rear defogger, kemudian ada stop lampnya di sini, tapi belum ada spoiler. Dan gua nggak tahu ya, biasanya mobil itu kalau nggak dikasih spoiler gitu ya, itu kan agak kayak ada yang kurang gitu ya. Tapi kalau SX4 itu dilihatnya masih tetap oke gitu, nggak yang kimpling atau gimana, proporsinya pas aja gitu, gue demen. Lampunya oke lah, dia masih bohlam biasa. Itu aja sih di bagian eksteriornya. Sekarang kayaknya kita langsung coba kepoin bagian dalamnya aja. Nah, ini bagian dalam dari si Suzuki SX4 tahun 2008, dan ini SX4 X-Over ya. Jadi dia ada dua tuh, ada X-Over yang diperuntukkan untuk kita ke medan-medan agak berat tapi bukan off-road yang berat ya, dan juga ada yang untuk keperluan city car-nya tuh, namanya X-Road. Tapi di 2010 itu X-Road-nya discontinue tuh, tinggal yang X-Over doang. Dan selanjutnya di tahun 2012 itu ada yang namanya RC1, Suzuki SX4 RC1, dengan beberapa penambahan fitur di bagian interior, dan juga ada beberapa body kit di bagian eksteriornya. Dan kalau nggak salah itu yang SX4 RC1 itu mufflernya ada 2 di belakang teman-teman. Nah, balik lagi ke mobil ini, kita bahas bagian interiornya. Agak susah nih ngomong kalau aus begini. Nih, bagian interiornya seperti ini. Kalau di luar itu dia tampak sporty ya. Kalau di bagian interiornya itu sebaliknya. Dia lebih ke kalem ya, kurang agresif gitu. Tapi ya simple gitu, nggak banyak nekonya teman-teman. Di tengahnya ini ada display yang menampilkan informasi tentang outdoor temperatur, kemudian jam digital, dan juga average fuel consumption-nya. Nah, ini yang pre-facelift ya, dia masih di sini nih MID-nya. Kalau yang udah facelift, dia berpindah ke bagian instrumen cluster speedometernya, teman-teman. Di sininya kosong aja. Kemudian di bawahnya ada kisi-kisi AC, ada lampu hazard, dan ini head unitnya masih bawaannya terintegrasi dengan dashboardnya ini teman-teman. Tipnya oke lah, dia baru bisa CD, belum bisa Bluetooth teman-teman. AC-nya emang masih puter-puteran seperti ini tuh. Ada pengaturan suhu, pengaturan fan speednya, dan pengaturan arah semburannya. Di bawahnya ada ruang akomodasi yang bisa naruh-naruh sesuatu, dan ini lumayan dalam dan cukup besar. Kemudian ada lighternya. Masih ada lighternya dan ada lambang rokoknya. Masih mengakomodir para perokok. Dan ada cup holder nih. Tuh, ada cup holder 2 buah. Dan ini versi yang 4 speed automatic. Jadi dia tuh ada manualnya juga 5 speed, dan matic 4 speed seperti ini teman-teman. Handremnya masih laki banget nih, masih kerasa.
krek gitu, nggak yang pencet-pencet gitu, nggak kerasa lakinya. Ya itu subjektif sih, tapi gue lebih suka yang kayak gini gitu, berasa gitu ngeremnya. Lanjut, bagian setirnya ini mirip juga kayak Suzuki Swift teman-teman, kayak gini, 3 spokes gini, dan udah ada di sini button-button untuk pengaturan dari si audionya teman-teman. Tuh kayak gini, udah ada airbag baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang. Dan ini setirnya dia udah bisa tilting, tapi sayangnya belum teleskopik teman-teman. Tapi yang gua rasain ya, ini posisi berkendaranya udah cukup enak gitu. Ketika gua setel tadi ya, ini gua lumayan suka dengan posisi berkendara dari si Suzuki SX4 ini. Bangkunya tuh nggak terlalu commanding dan juga nggak terlalu turun gitu. Enak. Kemudian masuk ke instrumen cluster speedometer, emang masih berupa jarum-jaruman seperti ini ya. Ada putaran mesin, kemudian ada standar lah ya, speedometer begitu sampai 200 tuh, ada odometer dan ada fuel gauge, indikator posisi transmisi dan juga indikator panas mesin teman-teman. Lanjut, joknya ini masih aslinya, ada kayak bolong-bolongannya gini nih, jadi kayak nggak licin gitu, mirip-mirip kayak Recaro lah. Ya gitu, tapi asik sih ini joknya tuh begini, dan cukup empuk gitu, cukup enak sih. Cuman gue nggak tahu kalau di bagian belakang, nanti kita coba ke bagian belakang. Dan ini yang paling menjadi nilai plus menurut gua adalah kelapangan kabin, dan ini headroomnya ini masih jauh banget karena ini mobil tinggi ya, jadi headroomnya tuh space-nya enak banget kayak gini tuh, lega gitu. Lampu baca 2 buah, oke, masih kuning. Kemudian di sini sun visor, udah ada vanity mirror di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang juga sudah ada kacanya teman-teman. Dan di sini ada ruang penyimpanan tuh, yang ini gede, lumayan gede ini di sini nih ruang penyimpanannya. AC yang bulat seperti ini tuh, nggak bisa diputar tapi ya, kalau bisa deh tuh bulat seperti ini kayak gini, tapi di tengahnya itu kotak. Dan ruang door trim, kok ruang door trim sih, bagian door trimnya emang masih plastik-plastikan semua, tapi di sini ada yang sedikit bahannya di sini, tapi di sininya plastik, sayang banget ya. Kalau di sini agak bahan, mungkin sebagai sanggahan tangan mungkin lebih baik teman-teman. Tombol pencet-pencetan power window dan juga pengaturan dari spionnya nih, udah electric retractable dan juga udah electric mirror teman-teman. Di side pocketnya, di door trimnya itu bisa buat naruh botol 1-2, cukup lumayan lah, bisa naruh 2 atau 3 botol nih. Itu aja kayaknya di bagian depan. Sekarang kita coba lihat bagian belakangnya, yuk. Dan bagian tengahnya kayak gini, dan surprisingly ini cukup lega tuh. Legroom gua ya walaupun ngepas, tapi ini masih cukup oke gitu. Walaupun ya emang nggak ada space, tapi ini kursi tengahnya itu terlalu tegak, kurang sedikit dimundurin dikit mungkin ini agak lebih nyaman ya. Itu aja sih sebenarnya kurangnya di bagian belakangnya ya. Tapi di sini bisa dibilang itu kabinnya lega loh. Enak sih, nggak sempit banget gitu. Ini terhitung lega tuh, headroomnya segini masih cukup oke banget. Kemudian di sini ada armrestnya. Ya walaupun nggak ada cup holder kayak mobil-mobil zaman sekarang, tapi ini udah cukup bikin nyaman kalau teman-teman duduk di tengah gitu. Kemudian di sini headrestnya bisa di adjust tingginya. Door trim bahannya sama kayak di depan, dan di sini cuma bisa buat naruh 1 botol nih, side pocket ya teman-teman. Dan ini kalau teman-teman duduk di tengah, ini ada tonjolannya ya. Tonjolannya nih lumayan nih, ganggu kalau teman-teman duduk di bagian tengahnya ini. Agak mengganggu nih, tonjolan di bagian tengahnya ini teman-teman. Oh ya, ini ada juga cup holder tuh di bagian sini nih. Dan tadi gue lupa cerita bagian bagasinya. Jadi bagasinya itu volumenya sebenarnya nggak gede-gede banget, so-so aja sih. Tapi
cukup gitu. Dan kalau teman-teman mau menambah kapasitas bagasinya, ini kursinya bisa dilipat teman-teman, sehingga kapasitas bagasinya itu bisa bertambah. Tapi dia belum rata lantai ya, masih biasa gitu, ada jeglogan ya gitu. Tapi oke lah, lumayan buat nambah kapasitas bagasinya teman-teman. Dan ini joknya proporsinya 40-60 teman-teman. Ya udah, itu aja di bagian belakang. Sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya. Yuk, kita coba cari tahu bagian mesinnya seperti apa ini mobil. Yuk. Nah, ini bagian mesin dari si X4 tahun 2008 nih. Kode mesinnya M15A. Dia punya kapasitas mesin 1500 cc, 16 valve, DOHC, VVT. Dan mesinnya ini dia punya keluaran power sebesar 100 PS dan torsinya itu sekitar 133 Newton meter teman-teman. Dan kalau yang versi JDM-nya, ada yang versi JDM-nya itu dia punya power lebih gede teman-teman. Jadi kalau yang versi JDM-nya dia punya power sekitar 110 HP gitu kalau nggak salah. Dan torsinya sekitar 140-an Newton meter gitu. Nah, kenapa JDM-nya itu punya power yang lebih gede? Ternyata setelah gua tanya-tanya, jadi yang versi Indonesianya, baik yang CBU maupun yang sudah dirakit di Indonesia, itu kompresi mesinnya tidak sebesar di versi JDM-nya atau Japan Domestic Market teman-teman. Kalau yang SX4 yang JDM-nya itu dia punya kompresi sebesar 1:10,5 gitu. Kalau yang versi Indonesia Domestic Market-nya, IDM-nya, itu dia kompresinya jadi 1:9,5 gitu. Jadi emang sengaja diturunin untuk lebih adapt sama kualitas BBM di sini teman-teman. Kalau kompresinya terlalu tinggi itu kan butuh BBM yang baik. Dan pada waktu itu di 2007-2008 kan masih ada premium ya. Jadi kompresi mesin 1:9 itu masih bisa minum premium teman-teman. Nah, itu sih bagian mesinnya. Tuh di sini udah tercover, ada covernya, dan di sini intake-nya tinggi jadi agak aman sama banjir. Agak ya, tapi gue nggak nyaranin teman-teman buat menerjang banjir nih. Dan tuh ada modul ABS-nya. Itu aja bagian mesinnya. Kesimpulannya si SX4 ini adalah sebuah mobil crossover ya. Jadi dia tuh punya ground clearance tinggi yang membuat dia gitu seakan bisa melibas beberapa jalan-jalan jelek off-road ya, walaupun nggak off-road banget ya. Off-road ringan ini masih cukup punya capability karena ground clearance-nya yang tinggi. Jadi teman-teman cukup tenang untuk bawahnya tidak mentok teman-teman. Ya walaupun ini FWD ya, sangat tidak gua sarankan untuk teman-teman bawa ke medan yang sangat-sangat berat. Tapi kalau untuk jalan-jalan jelek dan sedikit jalan-jalan yang off-road ringan ini masih cukup bisa menurut gua. Kelemahannya dan kelebihannya apa? Kelemahannya adalah mobil ini seperti yang gue bilang, di bagian tengah tadi ketika gue duduk emang sedikit tidak ramah karena joknya yang sedikit tegak ya. Jadi agak bikin gak nyaman kalau kita mau pergi jauh. Tapi di belakang itu sebenarnya lega, cuman joknya aja yang kurang bikin nyaman karena tegaknya tadi dan gak bisa di reclining. Kemudian kelemahannya lagi adalah ini mobil ini setirnya agak kurang bersahabat buat beberapa orang ya. Jadi setirnya tuh kalau buat parkir itu agak berat temen-temen. Gue juga nggak tahu ini kenapa. Padahal dia tuh setirnya udah IPS ya, bukan hidrolis pakai oli lagi, tapi ini udah IPS. Kemudian kelebihannya mobil ini menurut gue kelebihannya adalah desainnya ya. Desainnya itu gue secara pribadi ya suka banget dengan desain mobil ini gitu, agak-agak bergaya Eropa gitu. Even sampai sekarang lu ngeliat juga
mobil ini masih cukup enak dipandang gitu, nggak kelihatan out of date banget teman-teman gitu. Kemudian ini juga bantingannya agak keras sih, nggak seempuk mobil-mobil rival-rivalnya dia nih, ini lebih keras. Tapi positifnya adalah ketika teman-teman bermanuver gitu ya di kecepatan agak tinggi, ini body rollnya lumayan enak sih SX4 ini. Body rollnya tuh kayak mendukung kita untuk berkendara secara agak agresif gitu. Ini body rollnya enak, nggak bikin mual gitu. Body rollnya lumayan bagus ini mobil, gua acungin jempol lah. Dan kegedapan kabin juga bagus sih, traffic noise gitu ya. Ketika gua bawa gitu ke jalan, pernah bawa SX4 itu, yang gua acungin jempol adalah traffic noise-nya itu cukup teredam dengan baik gitu. Walaupun emang suara mesin emang masih agak masuk, dan suara ban yang gua rasain ya kemarin-kemarin tuh ketika bawa, suara road noise-nya itu masih bisa teredam dengan baik. Ya walaupun nggak baik-baik banget, tapi masih cukup bikin nyaman teman. Oh ya satu lagi, ini juga radius putar nih, kalau teman-teman mau putar balik ya ini cukup diperhatikan juga, karena radius putar mobil ini itu terhitung cukup besar. Jadi agak menyulitkan juga kalau teman-teman mau putar balik atau parkir di mall, itu butuh manuver yang gimana, ini agak kurang friendly lah, itu aja. Dan konsumsi bahan bakar terhitung tidak terlalu boros-boros banget dan tidak terlalu irit-irit banget gitu. 19, 110 untuk dalam kota, dan mungkin keluar kota bisa lebih ya. Kayaknya itu aja vlog gua kali ini. Kalau ada teman-teman yang lebih paham tentang si SX4 ini, bisa komentar di bawah nih. Bisa kali nambah-nambahin informasi yang belum gue sampaikan, atau membenarkan informasi yang sekiranya salah dari gua. Ya biar kita bisa belajar bareng, sama-sama pintar dan nambah literasi kita tentang kendaraan teman-teman. Sip, kayaknya itu aja. Udah mau maghrib nih, 2 jam lagi gue juga mau asar dulu, mau nyari takjil habis itu, dan buka puasa deh minum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga puasa teman-teman tetap tetap apa ya? Tetap kuat sampai final nanti nih. Sampai 30 hari. Oke deh, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.